Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azral Hengku dengan NIM 226501005 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan 3 jurnal tahun 2020 sampai 2023 yang berhubungan dengan metode blind search dan heuristic search. Judul jurnal: Penerapan algoritma ASTAR sebagai sistem pencarian root pada NPC game Labyrinth. 2. Volume dan nomor, volume 10 nomor 1 Februari 2023. Nama jurnal Proceeding of Engineering, abstrak. Selama hiburan yang paling digemari oleh banyak kalangan masyarakat hingga saat ini adalah bermainan atau game pada media elektronik seperti smartphone ataupun personal komputer. Untuk menciptakan game yang menarik untuk dimainkan, game perlu dibuat serealistis mungkin dengan mengimplementasikan sistem AI atau kecerdasan buatan pada NPC non-player karakter sebagai sistem perilaku dan navigasi dalam game. Salah satu sistem yang umum diketahui adalah pathfinding algorithm atau algoritma pencarian rute. Pathfinding algorithm merupakan konsep dasar algoritma yang umum digunakan sebagai sistem navigasi karakter dalam sebuah game. Dengan penggunaan pathfinding algorithm, NPC dapat bergerak dengan sendirinya setelah diterapkan logika tersebut. Hal ini dapat membuat game yang diciptakan akan lebih menarik. Pada 5. Pendahuluan. Dalam pembuatan game perlu digunakan algoritma yang dapat berfungsi sebagai sistem alur permainan, bantuan, fitur, ataupun sistem dalam permainan tersebut. Algoritma ASTAR merupakan salah satu algoritma yang banyak digunakan dalam pembuatan game Labyrinth. Dengan penggunaan algoritma tersebut, game ini dapat menentukan jalur tercepat yang dapat dilalui, walaupun dalam game tersebut terdapat rintangan berupa penghalang terhadap rute yang ada. Algoritma ASTAR akan mencari jalur tercepat dari titik awal ke titik akhir yang ditentukan. Pada tugas akhir ini akan diimplementasi algoritma pencarian ASTAR sebagai sistem navigasi NPC pada game. Penggunaan algoritma ASTAR ini dapat memberikan kecerdasan buatan kepada NPC untuk mencari jalur tercepat dari satu titik ke titik yang lainnya dengan harapan algoritma ASTAR dapat bekerja dengan optimal. 6. Metodologi: studi pusaka, pengumpulan dan pemahaman literatur dari beberapa buku referensi artikel, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya. Pemodelan sistem berdasarkan studi pusaka dibuat perancangan aplikasi yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Implementasi perangkat, membangun produk yang akan dibuat, dan meneliti bagaimana hasil yang akan didapatkan. 7. Hasil pembahasan. Pada pengujian alfa ini akan berfokus pada fungsionalitas aplikasi yang akan dibuat menggunakan teknik pengujian black box. Teknik pengujian ini dilakukan terhadap aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Skenario pengujian alfa dengan metode pengujian black box dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan hasil pengujian alfa yang telah didapatkan berdasarkan tabel di atas, dapat dihitung akurasi keberhasilan pengujian black box dengan persamaan 3 sebagai berikut. Hasil pengujian sama dengan jumlah pengujian dibagi total pengujian dikali 100% sama dengan 10 per 10 kali 100% sama dengan 100%. Kesimpulan: setelah dilakukan pengujian berupa pengujian perhitungan algoritma ASTAR dan pengujian beta berupa kuesioner kepada masyarakat umum dan demo game yang telah dibuat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil perbandingan penghitungan manual dan program implementasi algoritma ASTAR pada NPC YOLOMES game sudah sesuai, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan algoritma ASTAR untuk NPC dalam mencari jalur tercepat menemukan player pada YOLOMES game berhasil dilakukan. 2. Dari hasil kuesioner dengan nilai validitas 0,54 yang berarti valid dan reliable dengan nilai reliabilitas 0,77 terhadap pernyataan nomor 5, bagaimana tingkat kesulitan NPC pada YOLOMES game, didapat 17 responden dari 43 responden atau 39,5% mengatakan bahwa tingkat kesulitan NPC pada YOLOMES game sulit. 2. Judul jurnal penentuan jalur terpendek dengan metode heuristik menggunakan algoritma sarang semut N-Colony. Studi kasus jalan arteri sekunder Kota Samarinda. Volume dan nomor, volume 11 nomor 1 Mei 2020. Nama jurnal Eksponensial Abstrak Algoritma N-Colony, diadopsi dari pelaku koloni semut yang dikenal sebagai sistem semut. Koloni semut secara alami mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanannya dari sarang ke tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dan sumber makanannya
berdasarkan lintasan jejak kaki yang telah dilaluinya. Kepadatan jejak kaki semut pada jalur selalu update karena adanya penguapan jejak kaki dan penentuan jalur semut menggunakan perhitungan probabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penentuan jalur terpendek menggunakan algoritma koloni semut sebagai jalur terbaik dari jalan arteri sekunder Kota Samarinda dengan rute dimulai dari Jalan Slamet Riyadi sampai dengan jalan di Panjaitan. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan algoritma koloni semut diperoleh jalur terpendek sepanjang 0,8,307 km dengan kepadatan tapak sebesar 1005. Pendahuluan dalam pencarian jalur terpendek terdapat dua metode, yaitu metode konvensial dan metode heuristik. Metode konvensial lebih mudah dipahami daripada metode heuristik, tetapi jika dibandingkan hasil metode heuristik lebih bervariasi dan waktu yang diperlukan lebih singkat. Metode heuristik terdiri dari berbagai macam metode, salah satunya adalah algoritma sarang semut and koloni. Sarang semut diambil dari perilaku koloni semut dalam menemukan jalur terpendek antara sarang dengan sumber makanan. Triandi 2012. Koloni semut and koloni diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal sebagai sistem semut. Dan ini peneliti menggunakan jalur atau jalan Kota Samarinda yang memiliki peran dalam proses distribusi barang atau jasa seperti perusahaan ekspedisi, pos barang kebutuhan pokok, dan lainnya yang ingin mengantarkan barang-barang tersebut ke daerah pedalaman atau wilayah lain yang memiliki melalui Kota Samarinda. Kota Samarinda memiliki banyak jalur atau jalan yang menghubungkan banyak wilayah, maka akan sangat penting untuk mengetahui jalur atau jalan yang akan dilalui agar dapat mengefisiensi jarak yang ditempuh. Penentuan jalur terpendek sebelumnya dilakukan oleh Triandi dengan penemuan jalur terpendek dengan algoritma koloni dan penelitian oleh Bambang Agus SA dan Siswanto BW. Pada proses pencarian jalur terpendek jalan protokol di Kota Yogyakarta dari penelitian sebelumnya tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Kota Samarinda, di mana pada kota tersebut terdapat banyak jalur arteri sekunder yang dapat menjadi dasar penelitian dalam penentuan jalur terpendek dengan menggunakan algoritma sarang semut. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penentuan jalur terpendek menggunakan metode heuristik dengan algoritma sarang semut dengan studi kasus jalan arteri sekunder Kota Samarinda. Metodologi yaitu metode konvensial. Dalam metode menggunakan perhitungan matematika eksas biasa. Kemudian ada metode heuristik. Metode adalah suatu metode yang menggunakan sistem pendekatan dalam melakukan pencarian dalam optimasi. Kemudian 7, hasil dan pembahasan, statistika deskripsi, graf berarah jalan Kota Samarinda dari titik 1 menuju titik 10 sebagai berikut. Pada penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut. Dapat dilihat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan nilai A sama dengan 0, 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan P 0, 0, 5,5, 0,35, 0,65, 0,95. Berdasarkan hasil pencarian jalur terpendek, jarak jalan Kota Samarinda dimulai dari Jalan Slamet Riyadi sampai di Jalan Panjaitan terdapat 27 jalan utama dan 14 jalur yang digunakan pada penelitian ini, yang dimana jalur terpanjang terdapat pada titik 5-9 dengan jalur sebesar 5,66 km dan jalur terpendek terdapat pada titik 6-7 dengan panjang jalur sebesar 921 km. Hasil rute terpendek adalah 1, 2, 6, 7, 9, 10. Judul jurnal: Penerapan heuristik pada algoritma ASTAR untuk mengoptimalkan penelusuran lokasi di satu kawasan studi kasus kawasan Universitas Dharma Persada. Volume dan nomor: volume 12 nomor 2 September 2022. Abstrak: penelusuran searching lokasi di suatu kawasan sangat penting untuk mempercepat penemuan jalan menuju lokasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, lokasi yang terbatas di satu kawasan atau lingkungan yang terbatasnya. Pada penelitian ini dilakukan kajian untuk menemukan rumusan heuristik terbaik yang diterapkan pada algoritma ASTAR untuk menelusuri dan mendapatkan jalur terbaik dari satu titik lokasi ke lokasi lain pada lingkungan yang terbatas. Dalam hal ini, kasus yang digunakan adalah lingkungan kampus Universitas Dharma Persada
Dari hasil kajian diperoleh rumusan heuristik yang dapat meningkatkan kinerja sebesar 23%. 5 pendahuluan mengutip bahwa AI dapat digunakan untuk membantu pencarian lokasi, solusi masalah atau kasus pencarian. Jalur dari titik masuk start ke titik keluar, yaitu menggunakan metode pencarian ruang keadaan, state-space searching. Metode pencarian ruang keadaan ini secara umum ada dua jenis, yaitu metode pencarian buta, blind search, dan metode pencarian heuristik, informed search. Baik pada metode blind search maupun heuristic search, struktur data yang digunakan adalah tree, di mana setiap titik dari tree disebut juga dengan node. Simpul, maka proses pencarian adalah menelusuri setiap node dan menguji apakah node tersebut merupakan simpul tujuan goal atau tidak. Jika merupakan goal, maka proses penelusuran berhenti, solusi ditemukan, dan jika node bukan goal, maka proses penelusuran dilanjutkan dengan penentuan node berikutnya yang diuji tergantung pada pilihan algoritma yang digunakan. Pada sistem heuristik, metode state space search ada dua, informasi khusus yang biasa digunakan. Yang pertama yang bisa disebut fungsi G, N yaitu nilai path yang sudah dilalui. Nilai ini sifatnya lebih pasti karena masa lalu atau sudah terjadi. Yang kedua adalah nilai HN, yaitu nilai prediksi, yaitu estimasi dari node saat ini berapa nilai path yang diperoleh untuk mencapai node tujuan. Kasus penelusuran lokasi bertujuan mempelajari path dari satu titik lokasi ke titik lokasi lain. Tentu saja path yang dicari adalah yang paling optimal, paling kecil jarak tempuhnya. 6. Metodologi struktur tahapan penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan struktur dan tahap seperti berikut. Metode perancangan sistem. Metode perancangan sistem menggunakan pemodelan Unified Modeling Language, terutama use-case diagram dan activity diagram. Kedua diagram digunakan karena yang pertama use-case dan digunakan untuk merancang hubungan antara fungsional fitur, sistem, dan user yang menggunakan fitur tersebut. Sedangkan yang kedua, Actify, digunakan untuk memperlihatkan detail proses setiap fitur yang disediakan. 7. Hasil dan pembahasan. Sistem heuristik yang dirancang dapat dijelaskan melalui flowchart berikut. Dari flowchart tampak bahwa sistem dimulai dengan menghitung jarak antar goal, kemudian masing-masing jarak tersebut ditambahkan dengan metode permutasi dari goal yang ada sehingga menghasilkan susunan arah yang memiliki total jarak minimum. Setelah mendapatkan masing-masing susunannya yang sesuai masing-masing goal, ditambahkan dengan jarak garis lurus dan node suksesor ke masing-masing goal. Setelah itu dipilih jarak yang paling kecil untuk dijadikan nilai heuristik untuk menentukan mana jalur yang selanjutnya akan dipilih dan jalur yang berada di array open dan memiliki physics minimum. Perhitungan f-cost dilakukan dengan mengkombinasikan jarak garis lurus dengan gambar seperti berikut. Keterangan G sama dengan cos titik NPC ke kotak sebelah dapat bergerak ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. H. Perkiraan cos dari kotak sebelah ke titik tujuan dengan mengabaikan obstacle, posisi nilai F, G, dan H. Kesimpulan, algoritma ASTAR yaitu algoritma dengan heuristik dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran jalur dari satu titik ke titik lain di satu kawasan terbatas. Dalam hal ini lingkup kampus Universitas Dharma Persada. Hasil pengujian dan perhitungan peningkatan kinerja untuk kasus ini sebesar 23%. Peningkatan kinerja penggunaan heuristik diperoleh berdasarkan domain permasalahan pada penelitian ini, yang jika diterapkan ke domain permasalahan lain akan memiliki peluang besar juga terjadi peningkatan kerja. Itu saja penjelasan dari saya tentang 3 jurnal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.